bersyukur alhamdulillah aku kawa masuk lagi ke bulan Ramadan. Mudahan tahun depan masih hidup, mudahan tahun depannya masih hidup. Cuma di antara yang ada di masjid ini, insya Allah ada seikong berdua yang tahun depan ada sama lagi. Nah, dulu masih ada kesempatan. Insya Allah masih ketemu lagi bulan depan itu. Kau tiada kita berbeda aja. Bermaaf-maafan ini sebelum masuk Ramadan ini lah sudah masuk, kita minta maaf terutama ulun Allah yang recak kepandir kalau pian kan mendengar aja. Makanya ulun pesankan kepada seluruh istri-istri saya, jaga muntung, banyak pandir, banyak salah, dengar we, jangan banyak ngomong, banyak salah. Berpandir yang perlunya aja, berpandir yang jadi pahala. Jadi pahala atau jadi baras. Pandir si anu, keningnya si anu tuh berot, muntungnya anunya itu di anu. Makanya kada usah berpandir, kada perlu juga. Bisa jadi berdiaman aja. Kecuali kira-kira menghibur orang. Menghibur kalau nya mendengar sampai ke telinga orang tuh senang. Sudah bakesah. Kalau kada ada perlunya juga. Guru Jamal tuh beparak, lakiku beparak launinya, pama perancak bal menggani kada pernah dibarinya duit. Biar bujur juga tuh bapak bakesah lawan orang, apalagi kada bujur ya kalau ya kalau tuh susah. Anggit laki kan kayak apa ukurannya, anggit lakiku saya ini, nah yuk jatuh mungkin itu terserah aja itu kan sama-sama menyambati orang jangan ampihan. Sebab salah satu yang menggugurkan pahala puasa itu adalah nyambati orang, gibah, walaupun bujur tuh orang ya menggugurkan pahala puasa. Digugurkannya bujur. Jadi ujar guru Padang tidak ada kalau amalan yang kada baik di bulan Ramadan tuh langsung merintis menabas pahala puasa. Apakah ini hanya bertahan kita di Ramadan yang kayak itu aja menjaga muntung? Di luar Ramadan hendaknya kayak itu aja, sebab di luar Ramadan tetap aja hadis Nabi itu ikam nyambati orang lah, awas lah. Ikam kada dimatikan sebelum sama lawan yang ikam sambati, satu. Yang kedua, ikam selamat kada tetap aja selamat, tapi tetap ikam dibuka Allah Ta'ala kejelekan ikam. Sekalipun ikam masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar ikam, lalu ikam ulah bangker di situ, tetap dibongkar kejelekan ikam. Makanya jangan coba-coba nyambati orang. Siapa ini? Berarti kita kalau usah nunjuk-nunjuk orang, masing-masing kita aja dosa. Ulun mintu jo, ulun madahi diri ulun jo. Sebab menyambati orang ini paling nyaman buai, paling nyaman menyambati orang tuh. Rasa di nina bobokan nyaman tuh. Donat tuh nyaman kalau yang wadah yang kada kau dimakan di tengahnya tuh. Donat kalau nyaman banget donat tuh. Nyaman lagi nyambati orang tuh. Terlena-lena nyambati 4 jam itu ya kada biasanya sih sakit pinggang ya kada apa-apa nyambati orang, tapi membaca Quran 4 menit sudah mulai jangan ngantuk ya kalau tuh nyambati orang ini memang. Kenapa? Ada setannya. Tapi kalau setannya sudah kada ada, nur ada, yang ada nur di dalam batin kita, gelisah benar nyambati orang tuh, berasa berdosa benar. Kalau sudah ada nur di hatinya nyaman benar, asyik benar baca Quran tuh ya mariga kakanyangan. Padahal makan Al-Quran batinnya makan Quran, kenyamanan makan manis benar. Bahkan orang yang dahulu itu kalau terkena ayat-ayat yang azab pingsan siden, pingsan kada kau meneruskan Quran itu. Hendaknya bulan Ramadan ini minta aja. Kita kan modelnya orang kalau sudah ke Mekah jaga muntung jar, jangan atuh kayaknya ikum anu di Mekah tuh jaga muntung. Kalau Ramadan ini hati-hati, jangan emosi kenapa hilang pahala Ramadan. Itu jangan di situ aja. Ini maksud Ramadan ini pelatihan 11 bulan kan panjang lagi hidup kita kada di Ramadan aja. Terus kita kada di Mekah aja, umroh, bahaji kada di situ aja. Orang kan kadang-kadang menjaga benar di Mekah. Di sini kan dijaga juga, cuma di Mekah tuh ditampilkan karena disitulah terlihatnya kebesaran Allah, lebih nampak lagi. Di luar Ramadan
Di luar Mekah apakah kada ada kebesaran? Banyak kebesaran Allah. Kita banyak terlindung, cuma kalau di Mekah itu dibukakan. Terus pahala waktu, apakah kebesaran Allah Ta'ala tidak terlihat di luar Ramadan? Ada terus kebesaran, cuma kada terlalu terlihat. Kalau di Ramadan ini betul-betul dinampakkan keberkahan. Makanya di awal tadi ujar ulun, kita bersyukur badar hidup sampai ke Ramadan ini. Syukur benar tuh, syukur ya Allah, alhamdulillah ulun ketemu lagi Ramadan ya Allah. Warung ulun payu 11 bulanan, pokoknya ulun Ramadan spesial menghadapian aja nah. Walaupun ulun kisahnya aja, yang penting 5 waktu barang. 5 waktu dijaga, kada maksiat aman, kada bertarawih aman. Ini minta maaf lah, ulun kada menyuruh kada bertarawih. Sama ada satu masjid 4 rakaat, akhirut tarawih rahimakumullah, 8 rakaat. Berbalik ulun, 8 rakaat aja kah? Berbalik ulun, berbalik di atas paimaman menghadap jam. Masa 8 rakaat aja kah? Ulun minta maaf lah, kada menyalahkan 8 rakaat, kada 8 rakaat bujur. Ini sembahyang malam, kada menyalahkan. Cuma perlu pian ketahui, Imam Syafi'i 20, Imam Malik 20, Imam Hanafi 20, Imam Ahmad bin Hambal 20, Hadramaut 100, bukan 100 rakaat di parak penginapan kami itu di seberang tuh saman kayak meninjau habis Isya langsung Habib Umar mun kada salah 2 jam kemudian, sejam kemudian Habib Umar itu 2 juz Habib Umar. Berapa sudah? Di Masjid Ba'alawi, di Masjid Segap, hanya di Masjid Al-Haddad 5 kali 100 semurahan. Itu waktunya kada sama, itu berpindah-pindah 100. Ini 8 rakaat. Jangan sarik lah yang 8 rakaat. Awas sarik tempeleng ikam. Aku kada menyembati 8 rakaat. Sarik yang ente ini nah, yang sudah 20, kenapa dikurang-kurangi? Pintarnya, sayangnya, bukan emosi kada, sayang. Kita berbalik tuh kan, kalau kita peduli amat. Ya kalau tuh sama anak peduli amat, aku sembahyang apa kemana? Cuma jangan jauh, tapi kita tetap sembahyang 8 rakaat nih, tetap kita menghormati yang ada. Cuma pesan kita 20. Wali Songo 20. Syekh Muhammad Arsyad 20, guru sekumpul 20, siapa yang diturut? Tapi jangan disarikilah yang 8 lah, kadalah ujar kita. Kita ini kena ini 8 nih, kena ulun nyambung di rumah, amun jua ujar ulun. Belum tentu. Tapi kalau kita 20 di masjid, insya Allah nyaman. Kalau kena 8 rakaat, kena nyambung di rumah, belum tentu. Nah 20 siapa diturut? Sayyidina Umar 20. Ayo, bid'ah aja sahabat. Kada ada profesor doktor nih, mudahan peguruan ulun, Profesor Dr. Ahmad Zahro waktu itu membahas tentang jumlah rakaat tarawih itu. Sidin Sarik Banar itu bahasa dialek Jawanya opo iku jar. Kalau 8 rakaat itu sunnah Nabi sholat tarawihnya. Kalau 20 rakaat sunnah sahabat. Masa begitu? Tidak ada seperti itu. Artinya 20 itu sunnah Nabi juga. Riwayat Sayyidina Umar bil fi'li, dengan perbuatan. Nggak apa? Buktinya Imam 4 itu 20 rakaat. Di Mekah 20. Jangan sarik 8 lah, bujur. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sholat taraweh 20 rakaat. Tulisannya di situ. Coba buka fikih Muhammadiyah karangan Kiai Ahmad Dahlan. 8 rakaat, kada salah 8 rakaat. Orang sembahyang bapak dipadahkan salah. 2 rakaat bang, kada salah juga. Nya 2 rakaat sembahyang malam kalau 2 rakaat. Yang kada yang kada sembahyang bang, yang kada sembahyang ini ya kada apa-apa juga. Nya sunnah kan kada wajib. Tapi hendaklah ramenya orang sembahyang tarawih itu kan sunnah itu. Kalau padahal
Isya'nya itu nah mantap. Isya maghrib, zuhur, asar, subuh. Seharusnya itu banyak semangatnya kayak itu juga. Tarawih mantep orang bah. Cuma bujur pang tarawih itu sunnah. Cuma sayang kalau kada diambil, kada dilakukan, sayang benar. Tampulu di Ramadan. Sebab Ramadan ini pekerjaan sunnah dihitung wajib. Wajib dikali akan 70. Itu batas minimal. Bisa 70, 700, 7.000, 7 juta, 7 miliar, 7 triliun. Pokoknya Allah Ta'ala balas dengan berlipat ganda amalan di bulan Ramadan. Minimal 5 waktu digawe. Puasanya yang wajib-wajibnya aja 5 waktu puasanya sudah dapat ampunan tuh kita. Yang kada dapat ampunan tuh dasar kada sembahyang di bulan Ramadan. Artinya rugi benar. Radhima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadanu falam yughfar lahu. Rugi benar orang sudah masuk Ramadan, imbahnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari belum diampuni aja lagi. Sampai berakhir Ramadan belum diampuni aja lagi. Rugi benar tuh. Ruginya kayak apa? Kada sembahyang tarawih itu, kada beribadat malam, inya sembahyang 5 waktu yang dilarang Allah Ta'ala dijauhinya di bulan Ramadan tuh. 5 waktu digawinya, yang dilarang Allah Ta'ala dijauhinya. Puasa digawinya, itu aja. Yang diharamkan Allah kada digawi, iya diampuni. Bukan itu aja, malaikat aja disuruh, malaikat pray dulu bubuan yang kada, yang anu tuh jangan dicatat lu, catat yang baiknya aja. Matahari, bulan, bintang semua memintakan ampun bagi orang yang ada di bulan Ramadan. Jadi bungul banar kita lah bungul banar kalau sudah Ramadan ini biasa-biasa aja. Memang mengawali asik di Ramadan tuh biasa-biasa aja, kita masih otak kekanakan, tapi semakin dewasa, semakin lama, semakin mendengar, amalkan, insyaallah Ramadan itu semakin asik dikerjakan. Ibadah-ibadah di Ramadan semakin asik dikerjakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan, 4 rombongan. Talil Quran, itu dirindukan oleh surga. Pembaca Al-Quran, orang yang membaca Quran, dirindukan oleh surga, membaca Quran. Nah makanya jangan aku sudah 40 aja, aku sudah 50, kada bisa lagi aku sudah. Kada ada istilah terlambat. Kalau duit pian ada aja, duit pian 5 miliar. Nah kawa itu kiau guru spesial mengajar. Jangan ulun repot kan. Ada yang guru-guru mengaji, guru nasir. Nah guru nasir, nah ikam belajarlah aku mengaji sampai tuntung, sampai aku bisa. Tapi bidiaman jangan ada. Kalau tuntung Iqra 5, Iqra 6, aku sudah bisa membaca Quran, hadiahnya umroh. Sudah umroh bari duit, tapi bidiaman aja dalam hati. Nah sudah belajar Quran, kalau tuntung Quran 30 juz, hadiahnya kubiniakan ikam. Nah ya kalau kayak itu kan guru duit banyak, umur sudah 50, 60 duit banyak. Ya kalau kawinakan uja guru nasir, oke. Nah kan nyata tahun 2000 pian hendak melihat kewalian ulun, insyaallah melihat kewalian ulun. Ini terus terang aja, kita terbuka aja. Melihat kewalian ulun, guru nasir ini belum ada anunya nih, jodohnya. Tahun 2021 hendak melihat kewalian ulun sebelum keluar
tahun 2021 Guru Nasir sudah nikah. Anak melihat kawalian ulun sebelum 2021. Kalau sampai 2022 Guru Nasir belum kawin aja jual lagi, berarti ulun lain wali. Ya, itu aja. Berarti lain wali. Kesiannya orang. Jadi pembaca Quran dirindukan surga. Berarti pang bujur-bujur pang bacaan Quran, jangan bebarangan. Cirinya gurunya itu dilihat gurunya. Dulu orang-orang butun di gunung tuh nah, bagus-bagus bacaannya. Orang-orang butun di gunung tuh qori, ada bahkan ada Jam'iyatul Qurra wal Huffaz di gunung tuh. Kan daerah gunung kan butun, makanya butun tuh jarang kena penyakit gula. Kalau ada butun kena penyakit gula berarti butun itu pindah ke bagian darat. Ini kalau di atas tuh kan naik terus. Naik pernah lah terdengar butun terguling-guling di gunung. Kada pernah kalau kenapa kita memang di sini kada pernah mendengar, mungkin rancak kayak gugur kalau di situ di gunung sana. Ini terus sehat. Nah, bagus bacaan Qurannya kenapa? Guru Abdul Rasyidnya belajar dengan Guru Abdul Rasyid. Rata-rata murid Guru Abdul Rasyid tuh bagus-bagus bacaannya fasih-fasih. Guru Udin tuh murid Guru Abdul Rasyid. Haji Tarmizi, Sampat Edi Sukamto, ada lagi Guru Idham di Subarang, Guru Idham yang rancak mengajar tuh murid tuh tuntung tuh Guru Abdul Rasyid. Pokoknya mau ada murid Guru Abdul Rasyid tuntung lawan sini tuh rata-rata fasih bacanya. Masih banyak tersisa murid Guru Abdul Rasyid. Guru Hasan Yusuf meninggal sudah. Guru Hasan Yusuf. Surga rindu kepada 4 golongan. Pertama pembaca Quran, wa hafizil lisan. Orang yang memelihara lidahnya. Muntung. Orang yang memelihara lidahnya. Memelihara lidah, memelihara diri kita sendiri. Apa ujar itu? Badan binasa. Apa aja? Apa tuh yang badan apa tuh karena mulut badan binasa. Karena mulut badan binasa. Mulut yang kada baik. Kalau mulut yang baik mendamaikan orang, menyenangi hati orang, enggak ada apa-apa. Itu bagus lagi. Nah, itu dua sudah. Jadi pemelihara lisan muntungnya dipelihara, yang baik kada bepandir kecuali jadi baras, kada bepandir tidak berbicara kecuali jadi pahala. Muntung tadi. Nih. Lidah yang di dalam muntung tuh sedikit kecil aja, tapi kalau itu yang berbicara manfaatnya luar biasa. Tapi kalau hendak mencelakai orang, hancur negara. Nah, ini aja bahaya. Itu dijaga. Amun itu kada dijaga, kalau orang kebetulan puasa, runtuh puasanya, hancur puasanya. Kemudian wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar, termasuk membukakan orang berpuasa di bulan Ramadan. Ini siapa yang membuka orang puasa? Siapa ya? Orang sugih. Wah, kada mesti pang orang sugih, orang miskin kawai. Bujur ya, orang miskin kawai. Cuma yang punya kans besar itu orang sugih. Kalau duit pian ada aja beratus juta, jangan disimpan nih Ramadan nih. Cari masjid. Nah, nih perlu apa di sini perlu apa lagi? Nah, nih duitnya. Aku 4 berbukalah, membukakan di sinilah. Ujar bubuhan masjid. Kami kada mau aja berbukaan bersama di masjid ini. Kenapa? Batal. Jam 9 bawain buka. Ini bukanya pas maghrib itu. Jam 9 buka bersama. Ya, jadi buka bersamanya itu pas maghrib. Wah, berapa orang sini? 100. Nah, nih 100 nasi memberi makan orang, 100 memberi orang makan di masjid itu 100 itu juga dapat pahala ke 100 orang itu tanpa mengurangi pahala mereka semua.
Nah itu untungnya jadi orang sugih. Untung mana jadi orang sugih. Tebarkan di mana-mana. Habiskan duit itu di Ramadan, habiskan. Duit pian berapa, umurku sudah 60. Nah, habiskan. Kalau pina mati tahun depan, habiskan 1 miliar, datangi semua masjid atau datangi anak yatim, datangi orang, habiskan duit itu, jangan disimpan, habiskan di sini. Artinya untuk diterima karena di akhirat dikirim, jangan ditinggal di dunia, sayang. Jangan disayangi. Disayangi itu. Jangan dibuang duit itu. Amun dibuang kan kada dibelanjakan. Kalau dibelanjakan, diberikan anak yatim, diberikan orang susah, keluarga yang susah, anaknya ada yang kada sekolah, ada yang kada kau bayar listrik, tembak, himpat akan duit itu, nah, habisakan. Jadi kawa itu untuk sanggup kita di akhirat. Jangan disimpan nih. Apalagi sudah parak mati. Parak mati sudah. 70 masih bersimpanan duit aja lagi. 70 tahun sudah bagi duit itu, bagi. Ya Allah. Pelitnya. Dulu ada orang 2 laki bini miskin benar. Zaman Nabi Musa kayak apa kita ajar. Miskin kayak apa yuk? Kita minta aja. Kan ada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan oke kalau sidin lawan Allah Ta'ala. Nabi Musa kita minta lawan Nabi Musa supaya mintakan lawan Allah Ta'ala supaya kita sugih. Oke ujar Nabi Musa. Datang Nabi Musa, oke Nabi Musa memintakan lawan Allah Ta'ala, dikabulakan. Ujar Allah Ta'ala, sampaikan lawan inya, ku kabulakan permohonannya jadi sugih. Cuma setahun aja padahi. Setahun sugih banar setahun. Ujar Nabi Musa, pian berdua-dua diberi Allah Ta'ala kesugihan batasnya setahun. Oh, ujar 2 laki bini ini setahun. Pokoknya tempulu kita sugih. Kita makan ibaratnya sugih itu orang makan nasi kotak, kita prasmanan. Wah, kalau perlu mulai meninjau, ini kan setahun sugih. Allah Ta'ala memberi tempulu sugih ini. Meninjau ini mulai ujung wadah Cina situ, mulai sekolahan situ, nah sampai ke wadah Pak Marzuki di ujung situ, bayi jejer kambing guling. Orang ke masjid baris orang 1 juta seikung orang setiap malam. Duitnya ada terus. Pokoknya pemurah habis dibarinya orang terus. Nah, kada mau habis hartanya, bagi-bagi terus sampai setahun kayak itu. Babari apa. Nah, apalagi parak mati sudah bagi-bagi. Jangan lagi tahan dibagi. Habis pas sampai setahun. Lewat sehari, kita nih sudah sampai nih. Janji setahun kita sugih. Kada menuju. Kelewatan sudah setahun masih sugih aja. Didatangi Nabi Musa. Ya Nabi Allah, kami ini maka setahun sudah aturnya ampi sudah sugih. Engke apa? Takun lapor kepada Allah. Ujar Allah Ta'ala, tahu ya aku sampai setahun. Cuma kalau ku putus itu memang sudah waktunya setahun. Kalau ku ampihi inya setahun kada sugih lagi, supan aku sebagai Allah Ta'ala. Supan aku, ya. Kena aku inya orangnya kada bakira, ya. Inya kada berhitung, kada perhitungan aku, kada perhitungan jua lawan inya. Amun aku putus ku ampihi inya miskin, ya. Iyalah. Ku ampihi inya miskin. Kena aku dipadakan orang seke. Inya pemurah, aku pemurah juga. Kusugihkan, lanjut kesugihannya. Nah, kayak itu. Parak mati disimpannya aja lagi duit itu. Sayangnya disimpannya. Kemudian yang dirindukan Allah, dirindukan surga, wassaimina fi syahr Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Wa fil khabar idza halla hilalu Ramadan, idza halla hilalu Ramadana sahal arsh wal kursi wal malaikah wa ma dunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Apabila
timbul hilal Ramadan, masuk bulan Ramadan, timbul artinya malam pertama sudah masuk Ramadan, itu ujar di sini disebutkan pada khobar aras bekuriakan bubuannya, kursi Allah Ta'ala bekuriak, aras kursi, aras tuh kayak apa, kursi itu apa, langit yang pian lihat tuh langit, bumi kita dikumpul lah, langit dengan bumi dikumpul diandak di kursinya Allah Ta'ala itu nangkaya cincin diandak di gunung. Langit dan bumi itu nangkaya cincin yang diandak di gunung, ibarat gunung itu kursi. Nah kumpul lagi kursi, dikumpul dunia, dikumpul dengan kursi diandak di aras, iya kayak cincin pulang diandak di gunung, saking ganalnya kursi. Jangan dibayangkan kursi DPR yang itu kada seberapanya. Jadi kursi ini, jadi kursi aras, wal malaikat bekuriak beratan wa madunahum, dan selain mereka juga bekuriakan, yaquluna mereka berkata dengan suara lantang, tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, beruntung benar bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bima indallahi ta'ala, dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, lahum minal karamah, bagi mereka dapat karamah, wastaghfarat lahum, dan mintakan ampun bagi mereka. Jadi memintakan ampun bagi umat Nabi Muhammad itu asyamsu, matahari memintakan ampun untuk umat Nabi Muhammad, wal qamar, bulan, wal kawakib yang terliunan jumlahnya, bintang-bintang di langit, wat tuyur, kalamut tuyur, burung memintakan ampun, parit harja ya kalau burung apa yang kayak itu burung tuh, fil hawa, wat tuyur fil hawa, burung yang ada di udara, wassamak fil ma, iwak di sungai, di banyu, wa kullu dzi ruhin, dan setiap yang memiliki roh, apa aja yang berisi roh, memintakan ampun, ala wajil ardi, yang ada di permukaan bumi, fil laili wan nahar, malam dan siang memintakan ampun, illa syayatinu, kecuali setan pahirian, illa syayatin, kecuali setan. Jadi kalau ada orang muar meumpak kada senang di Ramadan, umat Nabi Muhammad senang-senang beribadah. Nah emosi, mudahan jangan emosi pandir. Kalau ada orang nih lah sembahyang Ramadan, beribadatan, bertarawan, ada orang kada senang. Ya kalau nyeke setan aja yang kada senang, yang kada mau mintakan ampun, setan aja. Berarti setan tuh. Ya kalau tahu sudah umat Nabi Muhammad selamat aja masih di anu-anui. Nah, kecuali setan yang kada ketujuh, alaihi la'natu, atas mereka laknat. Fa idza asbahu, apabila sungsung pagi-pagi, la yatrukullahu ta'ala ahadan minhum illa wa yaghfir lahum, tidak meninggalkan Allah Ta'ala salah seorang di antara mereka kecuali Allah Ta'ala ampuni. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaikah, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi ramadana li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Malaikat berataan, ikamlah di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, ikam bertasbih, ikam berselawat, ikam sembahyang, ikam bertasbih, ikam beribadat. Itu di bulan lain itu untuk ikam mengabdi kepadaku. Tapi untuk Ramadan ini itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadikan pahalanya untuk umat Nabi Muhammad, dapat kita bagian. Asal tadi yang disuruh digawe, yang dilarang dijauhi, sempuasanya dilaksanakan. Yang lebih hebat lagi, yang 5 waktu digawe, yang dilarang dijauhi, puasanya dilaksanakan, ditambah ibadah yang lain, tarawih, sedekah, infak, menyenangkan hati orang, ya.
menyenangkan hati kuitan, yang biasa sebulan bari kuitan 2 juta, ini 5 juta dibarinya 10 juta. Itu menyenangkan orang wah ini pakai duit. Di antaranya pakai duit. Nah, pakai duit. Ya. Bolehlah dengan muha yang baik, dengan senyum baik kalau kada berduit. Amu orang sugih bari muha orang pakai senyum-senyum ente biar 1000 kali senyum, duitnya kada keluar tetap orang miskin kada ketuju. Itu empat senyum-senyum aja bari duit kada, pelitnya setengah mati. Amun turun gotong royong rajin aja sidin. Tapi imbah bagi duit kada mau, pelit benar. Banyu dikacak ya karena mau titik saking hebatnya tuh tangannya. Nyambati orang lah itu. Bujur kalau nyambati orang habis pahala puasa, nyambati orang sugih. Ini kan diceramah umum aja kan, dan ulun kada terbayang siapa-siapa kada ada. Nah kada ada terbayang. Kalau terbayang muhasi A, muhasi B, atau ulun siapkan berdahulu. Ini ada orang di iman ninjau, ini ada orang pelit hendak ku singgung karena diceramah. Itu gibah batin. Biar pian kada tahu, ulun aja tahu urusannya dengan Allah Ta'ala, merigati batin ulun. Lain ulun berkesah pelit tiba-tiba datang orangnya. Itu lain kisah, paksa di berhindar-hindar, nah orangnya datang. Orang pelit nih satu. Kalau ketok rumahnya rasa ada pencabut nyawa datang ke rumahnya. Tuh. Yang kedua, kalau orang pelit nih dikisahkan mati, jangan pang dulu lah kisah mati. Nah, dia takutan terpisah. Orang pelit, ya, orang pelit. Bercukur gin supaya tahan lawas. Begundul sidit, begundul tuh kan tahan setengah tahun. Tahan setengah tahun, batuk aja gin. Batuk. Udah cucu, kayak berobat. Cuy, ini kau aja obat pramek apa ngarannya tuh, obat nukar di warung ini aja batuk pemanis kayak ini, jangan duit pulang hancur pelitnya ini orang kayak ini ditempeleng aja lagi bungul benar, ini menyakiti diri seorang, menyusahi umat Nabi Muhammad. Ini mengajari orang kalau tuh duit itu kada beredar dengan baik, ini disimpan dinya aja, orang bagi-bagi orang miskin, mengentaskan kemiskinan. Ijal tasbihakum fi Ramadan ummati Muhammadin. Jadikan sembahyang ikam, tasbih ikam untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Itu aja lah. Bulan Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita. Kita baiknya ibadah kita, terutama yang tadi dosa kita mudah diampuni. Nah, banyak-banyak minta ampun kita kepada Allah. Jangan mau urusi urusan orang lain. Boleh mau urusi urusan orang lain kalau dalam rangka menolong. Kalau hanya mau urusan plok bakal tetangga situ anak mendangari bapak. Perlunya apa ikam? Anak tahu aja supaya karena ada bahan gasan pertemuan simposium perempuan sosialitanya. Bini seanu bahasa itu gawian tuh. Jangan mengurus urusan orang lain. Kalau sudah umur tua di rumah aja, kecuali perlu hanya keluar. Ini kadang-kadang bini ini laki pangkat tinggi sudah, hakun menangari orang yang bungul di luar situ daripada nyata laki. Sudah dipadahi sudah tuh. Kadang mau mendengarinya. Kadang mau mendengar di masjid kan belum tentu orang itu semua mau mendengar kita, mau mendengar omongan kita. Makanya guru itu disuruh hanya menyampaikan. Kalau ente hendak membaikakan orang, ikam hendak menjadikan orang jadi orang soleh, itu kam jadi Tuhan. Jadi apa? Tugas ikam hanya menyampaikan, yang memberi petunjuk Allah. Tugas ikam menyampaikan, yang memberi petunjuk Allah. Kalau pas waktunya memang tanzir, menagur, itu memang agak keras. Tapi kalau gilirannya menyebut tentang cara beribadah, itu nyaman aja kedengarannya. Nah, jadi ada nahi mungkar,
ada amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf semua orang bisa. Kalau nahi mungkar belum tentu. Kadang-kadang orang bisa berselindung di amar ma'ruf tadi, menyuruh orang berbuat baik. Ya, itu aja supaya ratingnya diangkat. Oh, ikam kada jujur, bahaya itu. Nyok mau anu bagus, di anu diolah kata kayak apa orang anu kada waninya anu haram, itu kada boleh. Kan mesti ada waktunya yang itu. Mesti ada dipadahi. Ya kalau dah boleh analah. Kalau perlu dengan penekanan, kalau perlu dengan nyawa, kayak itu kalau tuh. Kalau perlu dengan nyawa. Kayak itu jadi orang pandawa kada kawa anu. Jangan culas, hanya ma'ruf itu berarti itu karbitan. Karbitan. Semua orang juga mengolah kata bisa. Tiada yang pantas di subuh yang indah ini kalau kita itu aja di anu yang mana padahi orang tuh dah. Jangan anu tuh pemerintah bujur-bujurlah anu nih Ramadan nih anu sedikit-sedikit direm-rempang sedikit. Jangan ikam kelajuan. Nah, pemerintah beingat ente sementara aja jadi pemimpin kayak itu ngarannya memadahi. Ya kalau tuh makanya ente berataan melihat guru-guru yang mantang-mantang guru parak dengan wali kota, dengan gubernur, lalu kayaknya ente hendak disuruh kita ke situ. Hebatnya nyuruh guru Udin disuruh ke sana. Oh, jadi pian bermusuh kada anulah wali kota tuh di bawah ikam kada nangka itu kada. Ikam salah andak. Orang hendak istirahat, orang hendak membaca, orang malam semalaman sudah mana dakwah sana, dakwah sini, mau urusi orang minta duit, mau anu itu, bahas kadang-kadang bersembunyi. Ikam suruh lagi ke wali kota situ lain jurusannya. Baadab kah kada itu ayo? Baadab kah kada? Nah itu dijaga. Sudah disuruhnya lagi berhadap situ. Bukan kami jauh, kami biar hendak tiap hari datang ke wadah Pak Jaang, wadah Pak hendak datang ke wadah Pak Andi itu kawai. Biar hendak tiap hari. Cuma supan kami di mana mantak muha. Ya kalau tuh, kayaknya pada kan orang minta duit. Semalam tuh aja hanya menerima akan duit orang nah bermeliar sampai guru kasihan buka. Guru saya sudah ada di Samarinda, anak mengambil duit, dikira guru dapat duit banyak. Pada orang menerima akan benerai, membulik akan. Semua itu dijaga benar itu harga diri guru itu jangan disuruh-suruh. Ini kan umum, nah ini kada tanu umum. Jadi yang hendak itu kada jadi kan kasihan kan guru juga paksa kasihan nah. Suruh guru lah tolong urus akan ke sini nah. Hendak begawi di akan. Guru juga disuruhnya. Ya kalau tuh coba datang guru tolong bimbingannya kayak apa caranya amalan ini. Nah, ada amalan urun kayak ini. Nah, itu urusan itu bidangnya di situ menuju ke akhirat. Kalau dasang batang pian aja tuh disuruh kayak apa juga. Nyaman lah. Yang kada mungkin kita lakukan tuh. Nah, supaya jangan tersalah kenanya. Kalau tuh apa maulah orang kada ketujuh bepandir kayak itu kalau tuh ada yang kada ketujuh memang harus kayak itu kulil haqqa walau kana murran padahal kan yang benar sekalipun itu pahit. Terus ada lagi man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa huwa ataful iman. Kalau ikam melihat kemungkaran yang kada baik, tagur dengan kekuatan. Yang pemerintah dengan kekuatannya. Tutup tempat maksiat. Paling kada Ramadan dulu tutup. Kayak itu tuh. Selama aku jadi pemimpin ini KP karena KP kental ini kan bujur kada badustaan ngalih pian baik sangka itu kalau di KP itu orang bagus gawiannya ya kalau tuh. Nah untuk sementara selama kepemimpinan saya KP yang ada bukan disuruh
dan tidak dicabut juga, cuma tidak ada lagi penambahan KP. Ya. Yaitu jangan corona aja jam anunya dijaga. Awas anu juga. Awas kalau KP ada sampai masuk anak saya, ditutup KP itu. Kalau sampai anak saya masuk ke dalam KP itu, suruh anak kita banyak, suruh masuk ke KP situ, hanya tutup buat politik juga. Tutup KP selama kepemimpinan saya kayak itu. Ramadan kan boleh buka karena tempat maksiat. Kan tempat maksiat jangan menghuluakan. Karena tahun baru, malam tahun baru, selama selama kepemimpinan kami. Artinya malam tahun baru kada boleh beramian, kada boleh turun ke jalan. Kada boleh turun di jalan. Berkumpul di masjid-masjid aja. Oh itu bid'ah, itu bungul orang yang mulah madahkan bid'ah. Orang beribadatan di masjid berbacaan malam tahun baru, menghindari tahun baru, membiasakan gawian yang baik. Salahlah itu. Nabi bepada siapa yang memberi jalan yang baik, maka inya sama seperti orang yang memperbuat. Boleh. Nah, tutup gawian-gawian. Nah itu bagus, ada manfaatnya. Bukan menghuluakan gawian. Nah, jadi mudah-mudahan Ramadan ini bujur-bujur menjaga akan kita. Terutama mudah-mudahan sekeluar daripada Ramadan ini dan di dalam Ramadan ini dan keluar daripada Ramadan sampai 11 bulan kemudian sesudah Ramadan kita kada lagi melakukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Minta lawan Allah Ta'ala, berniat aja jangan ya Allah apalagi menggawi. Artinya andai kata tegawi itu sudah di luar kemampuan kita, dasar kita kada mau lagi. Mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ulun jangan lagi menggawi supan ulun lawan pian ya Allah. Kalau dengan manusia kau aja orang bunguli ke Jakarta ulun banyak duit, bahan taman ulun di sana kada ada tahu orang Samarinda. Tapi dengan Tuhan, karena takutan dengan Tuhan, kadainya takutan sudah selamat tuh. Andai kata tak anu jua, berartinya bujur-bujur di luar kemampuannya itu. Nah nangka itu bujur-bujur. Nah jangan hanya 11 bulan sampai ke mati ya Allah. Nah ulun mudahan jadikan orang yang baik. Insya Allah selamat tuh. Minta lawan Allah Ta'ala jangan sampai melakukan maksiat. Terutama yang ongkosnya murah maksiat. Yang ongkosnya kalau berzina pakai ongkos, kalau masuk ke KP berapa bayarnya? Masuk ke mana itu? Masuk ke kilo 10. Kalau jalan lurus tuh, jalan lurus, petunjuk jalan lurus tuh Solong ya. Kalau jalan lurus tuh itu mulai Kaltim sana nah. Guru jar minta petunjuk jalan lurus, uja guru adangi dulu. Kita ke laut sedikit. Nah, ikam jalan lurus lah ke situ, terus dari Kaltim ini terus ke BNI naik Imam Bonjol, terus Ahmad Dahlan naik Ahmad Dahlan Lambung sampai Gerlia. Isuk bawa berita lawan aku. Angke apa aja guru perjalanan ikam minta petunjuk lawan aku jalan lurus, bujur guru jalan lurus yang pian bari itu apa hasilnya? Akhirnya guru ketemu Solong juga ulun. Nah, Solong ketemunya jalan lurus sana. Tuh kita jaga maksiat yang itu. Dijaga kada lagi itu boongkos tulaknya ya. Ada maksiat yang kanal benar dosanya kada boongkos. Muntung nyambati orang. Menyambati orang. Muntung. Kalau sudah muntung kita latih dibatin lagi. Dibatin. Nah ini kita latih kalau sudah dibatin anaknya nyambati orang di ini Pak Iyanya. Ada orang kan Pak Iyanya cok. Memang dasar Pak Iyanya kita hilangkan. Aku mau urusi orang, aku aja banyak dosa. Di dalam hati itu kada wani nyambati orang. Di dalam hati ulun ulangilah. Di dalam hati ada orang pujungan, ada orang pemandu cok. Buar benar melihati kita. Ini paharatnya ini kayak ya Allah aku menilai orang kada baik. Di dalam hati kawa kayak itu sudah insya Allah muntung kada lagi. Hatinya aja dijaganya sudah. Apalagi muntungnya. Nah terus itu yang kada boongkosan. Ada lagi yang kada boongkosan itu laki-laki pang minta maaf ibu-ibu laki-laki. Mata laki-laki kada kawa melihat bibinian cantik. Baik inya sudah bisi bini apalagi balum. Dijaga tuh. Jangan dianggap remeh.
umroh, bahaji, maginnya, cantiknya, wah di Arab no cantiknya. Berarti perhatikan benar di bibinian. Ya Allah, terakhirlah itu sampai nah ini orangnya husuk benar keluar masjid tapi ngaran laki-laki, makanya bebinian cantik itu jadi pahala kalau kita melihat dalam hitungan 3 detik tuh 2 3 langsung kada anu tuh kurang lebih kayak itulah kada bernafsu tuh melihat langsung istighfar, nafsunya ada melihat cuma langsung beristighfar. Ini kan bujur-bujur keluar dari masjid nah. Astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Turun di meninjau, pas belok ke kiri situ ada bebinian, sedannya sedannya mogok, dibukanya sulawainya pendek anunya terbuka, nangka itu lelaki yang ngarannya putih. Nah aja, subhanallah, 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 pahanya tak sambat pahanya, udah gampangan. Ayo, maka laki-laki itu mata dijaga, istighfar kalau terlihat itu, minta ampun lawan Allah Ta'ala. Itu dosa kecil, bujur dosa kecil bisa gara-gara itu karena kita terlindung mimpi Nabi, hendak beribadah kada husu beribadah nih, kada husu beribadah, amun mata hati kada dijaga. Nah kalau maksiat nangka itu kawas sudah dijauhi, insya Allah yang lain-lain kada lagi. Sempian kalau minum minuman keras kada lagi, narkoba kada mungkin lagi, tapi untuk melihat bebinian itu masih termasuk muntung. Siapa yang ulun madahik pian kah kada? Saya kan jagonya di situ. Kita jagonya, jangan dianggap remeh, imbah menggawi, minta ampunai, tapi berjanji jangan lagi ya Allah. Apakah kita dengan bebinian kata tahu kada juga ramiai dengan bebinian, cuma jangan sampai yang diri kita dirusak oleh diri kita seorang tuh, jangan. Nah ini Ramadan ini malah latih terus karena ketemu orang soleh, ketemu dengan orang soleh. Nah itu sangat berpengaruh mbah ta'anu takawal orang soleh, karena mbah anu melatih itu awan orang lanji bekawal orang anu pemandir yang dianu jadi itu bulik-bulik kayak lagi. Almaru ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya kada kekaruan ke itu juga tuh inya. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi minta maaf. Mudah-mudahan kita dengan Ramadan ini, bukan kita aja, sekeluargaan anak cucu kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan diampuni seluruh dosa-dosa kita, terutama dosa kita pribadi lah. Dosa kita pribadi masing-masing kepada Allah. Kita urus diri kita kepada Allah. Kita sebut kejelekan-kejelekan kita di hadapan Allah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu minta ampun maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Adakah lagi karena Pak Peri berapa kali ulun lagi di sini? Oh, 3 kali lagi ulun sini. Nah, 3 kali lagi ya. Nah, karena pertemuan yang ketiga bawa duit lah masing-masing. 500.000 kumpul ke sini, nyaman. Berapa orang nih? Amun 50 orang berarti 500.000 25 juta. Kawak. Orang pakai kawin di Ramadan nih juga. Astagfirullahaladzim. Hanyar jar madahi, hanyar memadahi orang ya pandurun kayak itu pulang. Pokoknya lah jauhi sudah maksiat, terutama lelaki nih yang lihat bebinian lah. Melihat bebinian yang dengan hawa nafsu macam-macam tuh. Ini aja minta ampun maaf sekali lagi. Adan wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.